Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Puji syukur kita boleh bersekutu dalam ibadah virtual ini, di mana kita dihubungkan dengan live streaming ini dimanapun kita berada. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat bersekutu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain namun berkesempatan untuk ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita semua rileks sejenak, kita memberikan senyum kepada anggota atau teman kita di kiri kanan kita. Karena ini adalah hari sukacita, hari penuh kemenangan. Hari Minggu itu adalah perayaan utama untuk kebangkitan Kristus. Karena hari Minggu kita mulaikan sebagai hari ibadah setelah Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi hari itu hari kemenangan. Oleh karenanya harus kita masuki dengan suasana hati yang penuh sukacita. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Allah sebab Dialah Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa. Kita habiskan ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari 2 Korintus 7 ayat 1. 2
2 Korintus 7 ayat 1 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dalam dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami
kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Tapi Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku
tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajar. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di dalamnya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk kembali. Bacaan kita hari ini terdapat. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat di dalam Roma 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara, orang bijaksana mengatakan bahwa apa yang tidak kita sukai pada orang lain ternyata itu ada pada kita. Jadi kalau kita membenci orang lain, sebenarnya yang kita benci pada orang itu, kelakuannya yang tidak kita suka itu ada pada kita. Dan biasanya ini ada, sikap ini biasanya terjadi atau hampir berlaku umum kepada orang tua. Kita marah anak-anak kita ya, karena kelakuan-kelakuannya yang tidak kita sukai. Tetapi sebenarnya kelakuan-kelakuan yang ada pada anak-anak itu yang tidak kita sukai itu ternyata itu kelakuan kita dulu atau kelakuan kita juga sampai sekarang. Jadi apa yang kita benci kepada orang lain sebenarnya itu ada pada kita. Maksudnya dengan perkataan itu orang bijaksana berkata demikian supaya melalui sikap orang lain itu kita koreksi diri. Jangan-jangan saya begitu. Jangan-jangan saya membenci orang, saya menghakimi orang, sebenarnya kelakuan dia itu ada pada kita. Dan itu yang dikatakan tadi di dalam ayatnya yang pertama, pada saat kamu menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, itu saya kira perlu kita renungkan, menjadi bahan koreksi buat diri kita sendiri. Hari ini kita akan mengembangkan atau menelaah, merenungkan satu topik dari pembacaan tadi adalah kemurahan Allah dinyatakan supaya kita bertobat atau supaya manusia bertobat. Tetapi saya akan mulai dulu dengan soal penghakiman yang sangat ditekankan dari ayat 1 sampai kepada beberapa ayat, bahkan juga sampai ke ayatnya yang ke-11. Jadi dikatakan di dalam ayatnya yang pertama tadi, karena itu hai manusia, dikatakan kepada kita semua. Di dalam ayatnya yang pertama, karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi seperti yang saya tekankan tadi, mengutip wejangan dari para bijak, dari orang-orang yang bijaksana, bahwa kalau kita menghakimi orang lain sebenarnya kita menghakimi juga diri kita. Kalau kita membenci sikap orang lain sebenarnya sikap yang kita benci itu ada pada diri kita. Saudara-saudara, latar belakang dari perikop ini adalah kehidupan orang-orang Yahudi yang merasa bangga, bahkan juga mereka merasa lebih daripada yang lain sebab mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, tetapi Paulus memberikan semacam pengajaran-pengajaran untuk meluruskan sikap mereka. Jangan sampai apa yang mereka banggakan itu lalu tidak sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Betul, mereka adalah umat pilihan dan bahkan Allah tetap mengasihi mereka sekalipun mereka kedapatan tidak setia. Dijelaskan kalau kita baca pada pasal yang berikut di ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-4a, saya bacakan saja ayatnya di pasal 3 tapi ya, sesudah pasal 2 sampai di ayatnya yang ke-4a. Dikatakan begini, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Dan jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Jadi ceritanya orang Yahudi itu membanggakan diri karena mereka menyadari atau mereka sangat meyakini hidupnya atau dirinya atau bangsanya adalah umat pilihan Tuhan. Itu benar. Dan karena itu kata Paulus, kalaupun mereka kedapatan tidak setia, itu tidak membatalkan kesetiaan Allah. Jadi Allah tetap mengasihi mereka, bahkan sampai sekarang. Untuk umat Israel yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan, yang dipilih langsung, lalu kemudian tetap dikasihi. Nah, hanya kalau kita mau bicara lebih panjang, kejahatan-kejahatan selalu tidak direstui oleh Allah. Tidak dikenan oleh Allah. Karena itu kalau Israel kedapatan tidak setia, Allah akan menghukum. Dalam ayat-ayat dari perikop tadi dikatakan murka Allah akan dinyatakan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada mereka yang disebut sebagai umat pilihan. Apalagi sekarang Israel terus berperang. Ya, walaupun mereka punya dalil-dalil, punya argumentasi yang kadang-kadang
disokong oleh berbagai pihak, termasuk orang Kristen di Indonesia kadang-kadang sangat sangat larut di dalam kontestasi dan sekaligus juga kekrisuhan yang terjadi di Israel. Nah, padahal kita tidak tahu latar belakangnya. Jadi, kalau mereka membunuh, kalau mereka berperang, Tuhan tidak suka. Nah, jadi saudara-saudara, intinya mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Ketika ada yang tidak setia di antara mereka, Tuhan tetap setia. Sampai hari ini Tuhan tetap setia dan kemudian mengharapkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi itu penegasan yang pertama soal kedudukan mereka sebagai umat pilihan yang kedua. Nah, ayat yang perikop atau bacaan yang berikut yang akan kita bahas dalam kaitan dengan kedudukan mereka sebagai umat pilihan adalah di pasalnya yang ke-9 ayat 5 dan 6. Di pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6 dikatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi bagaimana janji Tuhan diwujudkan itu akan terjadi dalam kehidupan mereka karena Tuhan memang dulu ketika memulaikan ikatan perjanjian keselamatan adalah dari Bapak Abraham sampai kepada keturunan sampai kepada orang Israel. Dan kalau misalnya di lingkungan itu ada orang-orang yang bukan keturunan Israel, itu tidak akan membatalkan janji Allah. Dengan dua perikop itu saya mau mengatakan bahwa kedudukan Israel sebagai umat pilihan Tuhan benar adanya. Nah, kalaupun mereka sekarang ini kelihatan tidak setia, itu tidak membatalkan. Itu tidak akan meniadakan kesetiaan Allah kepada mereka dan juga tidak membatalkan janji Allah kepada mereka. Nah, tetapi kalau di antara mereka ada yang berbuat salah, maka kemudian mereka akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dan disitulah kita akan kemudian membicarakan hal yang kedua. Kalau tadi berkaitan dengan umat pilihan, lalu bagaimana dengan orang-orang lain, dengan kita yang bukan keturunan Israel secara biologis? Tuhan mengatakan bahwa kita pun ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyataan, sebagai wujud, sebagai penggenap akan Taurat Tuhan, ketika kita percaya kepadanya, maka kita juga mengalami atau menerima atau hidup dalam jaminan janji keselamatan Allah yang diterima oleh manusia mulai dari Israel melalui Abraham sampai kepada kita Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kehidupan kita pun adalah bagian dari sejarah keselamatan Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus. Dan itulah sebabnya ketika kita membaca pasal 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang kerangka penyelamatannya adalah Yesus Kristus. Semua orang sekarang ini kedapatan bersalah, baik orang Yahudi yang kemudian disebut sebagai umat pilihan Allah maupun kita. Semua berada dalam kategori yang disebut umat bersalah atau manusia yang berdosa. Oleh karenanya di tengah-tengah keberdosaan itu kita mendapatkan anugerah atau kita kemudian menerima anugerah dari Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus yang memberikan penebusannya dengan cuma-cuma kepada siapa saja. Jadi siapa percaya kepada Yesus lalu meninggalkan dosanya, dia hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Kita hidup sebagai umat yang ada dalam ikatan janji keselamatan Allah yang sudah diberikan kepada Bapak Abraham, lalu kemudian dinyatakan dengan sempurna di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati, bahkan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah menjadi penentu kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, kalau misalnya masih ada di antara kita yang melakukan kesalahan dan masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Tuhan sedang menunjukkan kesabarannya supaya kita kembali kepadanya. Jadi sekarang ini seperti juga yang pernah saya uraikan, semua orang mendapatkan berkat daripada Tuhan.
Orang jahat, orang baik menerima sinar matahari yang sama, menerima waktu-waktu yang sama. Bahkan orang jahat juga disembuhkan, orang yang korupsi juga ditolong oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkatnya masih mengalir kepada kehidupan mereka. Nah, banyak orang yang bertanya, kok Tuhan kalau dinilai-nilai atau diamat-amati, kok hidup orang-orang jahat itu jauh lebih baik? Itu dulu ada yang bertanya kepada saya, seorang bapak. Dia bilang, Pak Pendeta, kenapa ya? Saya sudah berjuang, sudah berusaha sedemikian rupa, tapi kok susah, masih susah. Sementara itu orang kenal jelas-jelas dia korupsi. Atau ada orang lain, ya jelas-jelas dia jahat. Kok hidupnya jauh lebih baik? Gereja aja enggak kalau dia orang Kristen. Itu Pak, gereja aja enggak. Tapi kok bagus hidupnya, ekonominya lebih bagus dari kita. Saya bilang jangan iri. Yang pertama jangan iri ya. Karena iri hati itu merusakkan tujuan-tujuan kita dan juga merusakkan semangat kita untuk berkembang. Saya bilang mereka masih diberi kesempatan untuk hidup supaya mereka bertobat. Karena kalau nanti tidak bertobat lalu mereka dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan yang berdosa, itu sungguh sangat menyedihkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, walaupun kita susah, jangan pernah kita kehilangan komitmen kita untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita undur daripada keyakinan-keyakinan kita. Jadi itu memang kondisi yang selalu kita lihat ya. Bahwa pertama banyak orang jahat tapi kok diberkati. Jangan-jangan mungkin kita sendiri pernah berpikir seperti itu ya. Tapi jangan sampai kita iri hati kepada mereka. Sebab kemurahan Allah dinyatakan kepada mereka juga kepada kita supaya kita bertobat. Jadi kalau ada orang jahat kelihatannya baik, ya itu berarti kesempatan yang diberikan Tuhan supaya mereka nantinya bertobat. Ya, jangan nanti sebenarnya ya, supaya segera bertobat dan hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian untuk kita semuanya, kita tidak tahu apakah kita ini hidup dalam dosa atau tidak. Kita tidak tahu. Ya, karena itu dikatakan di sini jangan menghakimi. Ya, tahu-tahu nanti kita menghakimi orang lain, kita sendiri begitu. Kan tadi dikatakan, kita tidak pernah bebas dari salah. Hari-hari hidup kita itu adalah hari-hari yang penuh perjuangan. Apakah kita hidup benar atau salah. Kita berusaha hidup benar, sekali waktu kita tergelincir. Itulah perjuangan kita. Oleh karenanya setiap ibadah hari Minggu selalu ada akta, ada momen di mana kita mengakui dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita sadari atau tidak. Yang jelas kita ini ada di dalam dunia dosa. Jadi kita tidak pernah bebas dari salah. Dan kita diuntungkan oleh sebuah janji dan jaminan keselamatan di dalam Tuhan ketika kita terus berserah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus dan memegang janji-janjinya, maka kita diberikan kekuatan. Dan yang paling indah adalah kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam kemurahan Tuhan yang dahsyat itu, yang sungguh luar biasa itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka benarlah kata tema tadi. Kemurahan Tuhan dinyatakan supaya manusia bertobat, supaya saya bertobat. Ya, karena walaupun saya pendeta, saya tidak tahu. Kemarin bercanda dengan siapa saja, dengan teman-teman majelis, dengan jemaat, bahkan juga dengan teman-teman pemuda. Mungkin omongan saya menyinggung perasaan. Maksud kita bercanda, tapi jangan-jangan ada yang tersinggung. Ya, kita tidak tahu karena hati manusia itu kan tidak sama. Ya, apalagi saya ya, kemana-mana pergi kan saya orangnya begitu. Dari dulu suka bercanda begitu ya. Apa saja yang saya lihat saya suka ledekin atau saya suka bawa dalam situasi penuh dengan canda dan tawa. Ya, bukan maksud apa-apa, hanya ya karena memang saya begitu yang pertama. Yang kedua, ya supaya kita gembira saja. Jadi saudara-saudara, saya tidak tahu kalau di situ kemudian saya melakukan kesalahan. Nah, karena itu kita tidak pernah bebas dari kesalahan. Kita mohon ampun. Demikian juga yang lain barangkali di kantor, ya maksud kita tidak korupsi, tapi karena kondisi atasan atau orang lain sudah melakukannya, kita kemudian berusaha untuk tidak melakukan, jadi nggak enak. Lalu larutlah kita dalam situasi seperti itu. Itu banyak terjadi seperti itu, ya. Cuma jangan sekali-kali lakukan, apalagi sudah kita tahu salah ya. Untuk hidup dalam keselamatan Tuhan, pertama-tama pahamilah apa yang Tuhan tidak kehendaki. Yang Tuhan tidak kehendaki adalah menipu, berbohong, korupsi, ya, tidak setia, melanggar komitmen. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pahami, ketahui, dan hindari. Dengan demikian kita lakukan yang sebaliknya. Kalau korupsi itu jahat, maka kita jangan korupsi. Ya, korupsi di sini bukan cuma soal uang ya, tapi juga korupsi waktu. Ya,
korupsi-korupsi di bidang yang lain, kinerja dan lain-lain sebagainya. Jangan lakukan kalau itu jahat. Lalu lakukanlah yang sebaliknya, yaitu bahwa saya akan tetap bisa mempertanggungjawabkan semua yang diberikan kepada saya, begitu ya. Kemudian lakukan yang sebaliknya, kalau misalnya tidak setia, ya tidak setia ini tidak setia pada tugas pelayanan, tidak setia pada janji-janji jabatan, tidak setia pada ikrar-ikrar yang kita lakukan. Itu kadang dulu saya sering diundang untuk sumpah jabatan. Itu saya bergumul itu ya, apalagi kalau pejabat bergumul sekali. Ya, karena kita tahu dunia politik sekarang ini, aduh, susah untuk menghindari korupsi begitu ya. Sampai dulu ada pejabat yang mengatakan korupsi itu minyak pelumas ekonomi. Saya bilang ini orang gila. Seakan-akan dia membenarkan. Memang ditinjau dari sudut tertentu, apalagi kalau di dunia ekonomi kadang-kadang itu tidak disebut korupsi, karena kalau misalnya dia ambil lalu dia olah untuk kebaikan masyarakat, ya itu bisa dianggap sesuatu yang penting. Tapi kalau kita mengambil, bagi saya ya, kalau kita mengambil hak orang lain, terutama mengambil uang rakyat untuk kepentingan kita, itu bagi saya korupsi, dan apapun dalil ekonominya saya tidak akan pernah mengatakan itu benar, itu salah. Jadi saudara-saudara, jangan lakukan ya, lakukan dengan setia. Demikian juga dalam pelayanan, mari kita lakukan dengan setia. Karena ya kita tidak sadar nanti tahu-tahu Tuhan tegur kita. Ada banyak cara Tuhan untuk menegur kita. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dalam kemurahannya, siapapun kita. Itu semua tujuannya cuma satu, supaya kita bertobat, supaya kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita jangan menyalahgunakan wewenang-wewenang kita, supaya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada pada kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan, kasih setia Tuhan sangat-sangat besar. Saya selalu percaya bahwa tidak ada situasi di mana Allah tidak bekerja. Tuhan selalu datang dan bertindak untuk kita. Hanya untuk menolong, hanya untuk memberkati, hanya untuk memberikan kemurahannya. Supaya kita hidup, supaya kita mengalami kasih setia dan kemurahannya itu. Lalu Tuhan menginginkan bahwa dalam semua hal yang Dia berikan itu kita sadar. Kalau kita tidak sadar, makin lama kita akan terperosok. Ingat contoh anak yang hilang, yang minta kepada anak bungsu, yang kemudian minta hak warisnya kepada bapaknya, lalu itu dia terima, dia pergi hidup foya-foya. Kemana-mana dia kemudian menghabiskan dananya sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Baru dia sadar, sesusah-susahnya para pelayan atau pembantu di rumah ayahku, tapi mereka lebih layak bisa makan sepantasnya, sementara aku makan makanan babi. Saudara-saudara, lalu dia berniat untuk kembali. Puji Tuhan, Allah Maha Kuasa, Dia menerima kembali anaknya yang bungsu itu. Walaupun kalau dalam cerita di Alkitab, si sulung agak iri hati. Dia tidak menerima. Tapi dia mengatakan kepada si sulung, semua yang aku punya adalah milikmu. Tetapi dia, adikmu itu, telah mati tapi hidup kembali. Ia telah hilang tapi telah ditemukan kembali. Saudara-saudara, ada banyak situasi yang membuat kita hilang di dalam dunia ini. Ada banyak kondisi karena kita merasa nyaman, enak, tentram, lalu kita tidak mau lagi ada di dalam persekutuan beribadah. Jangan kaget nanti kalau kemudian terjadi suatu keadaan kepada kita. Kita baru sadar, Tuhan, saya minta ampun. Jangan sampai terjadi begitu. Lebih baik kita kembalikan posisi kita untuk setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada yang mengatakan kepada saya begini, Pak Pendeta, kenapa Tuhan selalu baik ya kepada orang-orang yang jahat? Saya bilang karena kasih setia Tuhan itu sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan bagaimanapun besarnya, tingginya, tidak akan pernah melewati kasih setia Tuhan. Selalu kasih setia Tuhan ada di atasnya.
Apakah kita harus terus berbuat dosa supaya kasih setia Tuhan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi? Kita berbuat jahat, kasih setia Tuhan ada di atasnya dan seterusnya? Oh tidak, jangan berpikir seperti itu. Karena ada batas di mana Tuhan akan melakukan caranya, tindakannya supaya kita kembali, ya, supaya kita bertobat. Yang lain, kenapa Tuhan begitu berpengasihan? Karena memang itulah Tuhan. Dia maha kuasa dalam segalanya. Karena itu Yesus datang menyatakan Allah yang maha kuasa ini. Dia ditolak oleh orang-orang Yahudi karena Yesus menyampaikan Allah yang sesungguhnya. Allah yang maha pengampun, Allah yang mengasihi orang berdosa. Jadi Allah yang disampaikan oleh Yesus seringkali tidak pas dengan pemikiran orang-orang Yahudi meskipun mereka sudah lama menerima firman Tuhan, sudah lama mendapatkan janji-janji Allah. Tapi ternyata dalam proses waktu yang berjalan mereka lalu kemudian mulai melupakan Allah yang sesungguhnya. Dan Yesus datang untuk menunjukkan Allah yang sesungguhnya itu, yakni Allah melalui diri Yesus Kristus yang mengasihi orang berdosa, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Itulah sebabnya ketika Yesus makan di rumah orang berdosa, para orang-orang Yahudi lalu heran dan bertanya kepada murid-muridnya di kejauhan, loh kenapa gurumu ikut dan masuk di rumah orang berdosa? Karena bagi orang Yahudi orang berdosa itu najis, harus dihindari. Padahal Allah adalah Allah yang mencari orang-orang berdosa. Saudara-saudara, inilah sifat Yahudi. Karena mereka merasa sangat-sangat istimewa sebab umat pilihan Tuhan, lalu mereka kemudian menjas orang lain. Menjas orang lain sebagai orang yang tidak pantas untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saya melihatnya begini, pada awalnya mereka hidup benar. Lalu kemudian mereka mengembangkan hukum 10. Taurat itu kan dari hukum 10. Hukum 10 itu mereka kembangkan, mereka kemudian buatkan juknis-juknisnya. Hukum 10 itu sekarang kalau di tradisi Yahudi, aturan-aturan yang kemudian dijabarkan sampai sedetil-detilnya itu ada 800-an aturan, sampai 1000-an aturan. Padahal tadinya cuma 10 hukum lalu kemudian diatur, dibuat lebih detail, lalu supaya mereka bisa menerapkannya dalam situasi apapun. Ternyata ada beberapa aturan yang membuat mereka sudah menjauh dari nilai utama dari substansi hukum Tuhan. Ya, misalnya saya ambil contoh yang pernah saya ceritakan dulu, ibadah hari Sabat. Ketika hari Sabat itu jadi ibadah mereka sangat menjunjung dan menghormatinya. Dan bagi mereka hari ibadah hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi sampai sekarang orang Yahudi pada hari Sabat tidak melakukan kegiatan, sampai makan pun tidak. Mereka puasa pada hari Sabat. Jadi hari Jumat malam atau subuh hari Sabtu mereka sudah sarapan dan kemudian berpuasa sampai malam, sampai malam minggu kalau sekarang. Nah, ternyata bukan cuma itu. Mereka buat sampai detil dan saya kira sudah menyimpang. Ya, BAB yang itu tidak bisa dihindari setiap hari, itu pun tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Jadi bayangkan bagaimana orang kalau umpamanya sakit perut ya, setengah mati dia mau tahan itu. Tapi menurut saya itu sudah aneh begitu ya. Jadi banyak aturan-aturan lain yang kemudian mereka praktekkan secara menyimpang. Dan bahkan mereka kemudian sangat terikat dengan hukum-hukum yang mereka susun sendiri sampai kepada bagaimana mereka bergaul. Nah, mereka punya aturan kalau ada orang berdosa tidak boleh mereka bangun relasi, tidak boleh berhubungan dengan mereka. Jadi harus dihindari karena itu adalah dosa. Dengan demikian mereka sudah mulai menghilangkan nilai substantif, nilai paling dasar dari hukum Tuhan, yaitu supaya kita hidup benar, dan kehidupan yang benar ini harus dirasakan oleh orang lain sampai ke dalam kehidupan yang nyata di masyarakat. Bahwa kita harus menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Saudara-saudara, ini ibaratnya kalau kita membuat aturan ya. Membuat aturan lalu kemudian kita fanatik dengan aturan itu. Sampai-sampai aturan itu didewakan, sudah menggantikan Tuhan. Ya, jangankan aturan ya, liturgi saja ya. Jangan berani ubah liturgi ya. Itu GKST itu kalau tidak salah aturannya untuk membaharui liturgi itu sudah disepakati di sidang sinode, tapi hari ini belum juga dilaksanakan. Ya begitu susahnya, padahal tidak, simpel sekali.
Yang penting kita mau melaksanakannya. Cuma perasaan jemaat selalu begini, janganlah karena itu sudah kita pakai dari dulu. Kalau tidak salah dulu saya pernah bagikan pengalaman. Waktu dulu saya tugas di Mori, di Ensa, nah pas hari Minggu, kebaktian kita hari Minggu, datanglah seorang tenaga misionaris dari Belanda. Kalau Bapak Ibu orang-orang generasi tua dari GKST pasti tahu Pak Visser. Dia dulu pernah lama melayani di Sulawesi, di Poso. Lalu kemudian sesudah itu dia kembali. Nah, beberapa puluh tahun kemudian dia datang lagi ke GKST. Kebetulan dia dalam perjalanan hari Minggu, pas jam kebaktian jam 9, dia datanglah ke tempat di jemaat kami, jemaat Suar Ensa waktu itu. Dia beribadah. Ya, itu anaknya yang dulu masih kecil tinggi. Itu anaknya tinggi sekali. Dia kalau masuk di pintu rumah, pintu pastori harus nunduk. Karena pertama kali dia masuk kejeduk sampai di papan atas, tingginya tinggi sekali. Sekarang sesudah dia kejeduk itu kalau mau masuk rumah dia pegang dulu baru dia tunduk begini supaya dia bisa masuk. Saking tingginya. Nah, lalu Pak Visser itu kita beri kesempatan, diberikan kesempatan oleh majelis untuk memberi sambutan selesai ibadah. Dia bilang apa? Dia bilang yang pertama dia bilang, ini liturgi yang berapa puluh tahun lalu kami pakai, yang kita pakai di GKST, itu di Belanda sudah lama berubah, sudah lama diganti. Kalian kenapa masih menggunakan itu? Saya sadar, iya ya, kita kenapa ya? Nggak berani untuk mengubah. Padahal kan zaman berubah. Liturgi itu harus terus hidup sesuai roh zaman. Bukan roh zaman dalam arti supaya semua hal dari dunia yang berkembang ini kita ikuti. Tidak ada perubahan. Ada perubahan. Kita bilang harus berubah, tapi kita nggak berubah. Itu percuma. Saya pernah membaca buku mengenai perubahan. Kadang-kala kita bilang kita berubah, tetapi apa yang kita pahami tentang perubahan tidak sesuai kenyataan. Kenyataan udah berubah, kita masih dalam kehidupan yang old, yang lama. Kita tidak berubah kalau begitu. Jadi sering kali kita fanatik sekali dengan peraturan sampai kita dewakan. Itulah yang terjadi pada orang Yahudi. Inilah yang kemudian digugat ya, diprotes bahkan dikritik oleh Paulus. Tidak. Kamu pun tidak bebas dari kesalahan, juga tidak bebas dari hukuman Tuhan. Karena Kristus sudah datang untuk menyatakan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma supaya kita semua hidup dalam keselamatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita hari ini masih sangat diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, bersyukurlah. Tapi ingat satu hal ini, semua itu diberikan supaya kita kembali bertobat. Kalau memang ada salah, mari kita perbaiki. Kalau memang kita melakukan kejahatan, jangan tahan-tahan kejahatan. Jangan sampai kita mati dalam kejahatan, itu mengerikan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan yang begitu besar, yang kita sudah dengarkan melalui pemberitaan firman tadi, mari kita menyanyikan satu lagu, tak satu pun, dalam bahasa Posonya juga nanti Bedaree. Kita nyanyikan sama-sama.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dan ikrar pengakuan iman saat ini mengikuti liturgi. Saya pertama-tama akan membacakan dulu kalimat-kalimat pengakuan dan jemaat meresponnya dengan lagu pengakuan sebagaimana yang tertera dalam liturgi. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita yang
Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan, lalu kemudian doa ini kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk berkat kasih karunia yang selalu Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang beribadah menyembah-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Berkatilah Bapa, meskipun telah kami sampaikan, jabarkan dalam keterbatasan kami, tapi kiranya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, semuanya akan memahami dan mengerti apa yang sesungguhnya Engkau kehendaki lewat pemberitaan firman hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya bersama-sama. Tuhan memberkati gereja kami GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami, terutama yang dalam keadaan sakit, Ibu Velma Pasoa Walenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapu. Kami juga mendoakan seorang hamba Tuhan dari GKST dalam keadaannya yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, yakni Bapak Pendeta Oscar Tumonggi. Kami berdoa Tuhan berkati. Bahkan kami juga mendoakan beberapa hamba-hamba Tuhan yang sakit, isolasi COVID, isolasi karena wabah COVID, atau juga sakit yang lain dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kami mendoakan seluruh majelis-majelis juga di mana-mana berada yang sakit. Kami mendoakan Bapak Pendeta J. Milaham, mantan Ketua Umum Sinode GKST dalam usia tua atau kelemahan tubuhnya. Kami juga mendoakan hamba-Mu Penatua Feris Tonuno dalam keadaannya yang sakit. Kami juga mendoakan Bapak Edi Tonala yang beberapa waktu lalu menjalani operasi bagian mata. Kami mendoakan Ibu Selvi Timisela dalam kelemahan tubuhnya. Kami mendoakan Saudari Tina Marpaung juga dalam kelemahan tubuhnya. Kami mendoakan Bapak A. Antoli yang dirawat di Rumah Sakit Media Cibubur karena sakit. Tuhan, terima kasih untuk tindakan medis yang telah diikuti kemarin. Kiranya kasih karunia Allah akan menyertai semua saudara-saudara kami, semua orang yang sakit ini. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani, Bapak Onja Tobondo. Kiranya kasih karunia Allah akan menyertai mereka dalam seluruh proses pemulihannya. Kami mendoakan orang-orang tua kami dimanapun saja berada. Kami mendoakan mereka yang di dekat dengan kami maupun jauh dari kami. Tuhan lindungilah mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami di lingkungan pelayanan kami GKST Gloria Jakarta. Di antaranya Bapak MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharan Vilelipu dan Bapak, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Ibu F. Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu, dan orang-orang tua yang lainnya. Tuhan tolong dan berkatilah, berikan sukacita di hati mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, tanggal 21 September, pertama Bapak Onja Tobondo, tanggal 20 September, pertama Bapak Onja Tobondo, yang kedua Imelda Esil Septiani, Rusubada. Tanggal 21 September, Serlian Ento. Tanggal 24 September, Andre Guntur Teguh Wijaksana Silain. Tanggal 25 September 2021, anak Axel Christoph Immanuel Tumanggor. Dan yang lainnya juga Bapak yang merayakan atau mengalami ulang tahun, termasuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, bersama-sama kami memohon. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidup mereka dalam kehidupannya di rentang waktu yang Tuhan telah bentangkan di kehidupan mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga di lingkungan gereja kami, khususnya mengalami kesulitan ekonomi dan yang lainnya karena dampak pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah mereka. Kami mendoakan anak-anak kami semuanya dalam pendidikan mereka, dalam perjuangan mereka. Kami mendoakan anak-anak kami yang mengikuti studi
di daerah Jawa ini ataupun di luar Jawa, bahkan di luar negeri. Tuhan, kami berdoa, berkatilah mereka. Kami mendoakan pelayanan Pemuda Gloria. Tuhan memberkati pengurusnya semuanya, memberkati seluruh anggotanya, memberkati ibadah-ibadahnya, juga ibadah Pemuda SUM sesudah ibadah jemaat ini nanti. Kami mendoakan saudara-saudara kami, semua saudara-saudara pemuda, bapak-bapak yang sedang mengikuti pekerjaannya dan berlayar dimanapun mereka berada, di tengah lautan, di antara gelombang. Kami mendoakan Tuhan lindungi mereka dan berkatilah. Kami mendoakan panitia pembangunan, Bapak Denis Galamba dan semua teman-teman panitia. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur bersama dengan Pendeta Agni Tata Uno dan seluruh warga jemaat di sana. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Bekasi bersama seluruh saudara-saudara warga jemaat di sana. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai seluruh kehidupan mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, para aparat, para tenaga medis. Kami mendoakan semua mereka dimanapun berada, terutama dalam memerangi COVID-19 yang masih mewabah di kehidupan kami sampai saat ini. Kami mendoakan Pemda-Pemda dimanapun berada, terutama di mana wilayah-wilayah pelayanan GKST berkembang atau Tuhan kembangkan. Kami mendoakan semua mereka, pemerintah-pemerintah di daerah-daerah terkait. Tuhan memberkati. Kami mendoakan perdamaian di muka bumi ini. Tuhan, khususnya tolonglah saudara-saudara kami di Afghanistan yang berada dalam keadaan yang berat sekarang ini. Kami mendoakan pelayanan gereja-gereja di Indonesia, terkhusus pelayanan gereja-gereja di DKI. Kami juga mendoakan pelayanan gereja Sinode GKST, baik yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan juga yang ada di Jakarta ini. Tuhan, Engkau memberkati majelis sinode, memberkati seluruh pendeta, seluruh majelis. Tuhan memberkati penginjil-penginjil yang bekerja di wilayah-wilayah penginjilan. Tuhan tolong dan berkatilah mereka. Kami mendoakan rencana sidang sinode GKST pada tanggal 11 sampai 14 November mendatang yang akan dilaksanakan di Bethlehem Morowali. Tuhan berkati persiapannya, berkatilah acara tersebut sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami sebagai gereja Tuhan di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan juga di Jakarta, dan bahkan juga bagi wilayah-wilayah yang lain sebagai kemungkinan-kemungkinan terbaru untuk mendirikan jemaat-jemaat GKST. Tuhan memberkati rencana perjamuan kudus sedunia tanggal 3 Oktober 2021 sebagai wujud kesatuan kami, gereja-gereja dimanapun berada di seluruh dunia. Tuhan memberkati semua orang jemaat yang akan ikut serta. Tuhan, kami juga mendoakan rencana peneguhan CD dari Saudari Tirta Claudia Elvira Toroliu, Saudara Benny Gideon, Saudara Franklin Anggiat pada tanggal 10 Oktober mendatang. Tuhan berkatilah persiapannya. Semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah hari ini, kami mohon Tuhan berkatilah mereka, memberikan damai sejahtera-Mu. Bahkan kami juga mendoakan keluarga Elsafan, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mendoakan seluruh saudara, keluarga yang memberikan persembahan syukurnya sebagai tanda terima kasih akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan yang diberikan, memberkati keluarga atau pribadi yang dengan tulus ikhlas menyampaikan rasa sukacitanya dalam bentuk persembahan itu. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga muda di mana-mana saja berada, berkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang merindukan buah hati. Kami berdoa kiranya kasih Allah akan turun di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah beserta dengan kami. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 26 September 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada
Pelayan Firman Pendeta Pinehas Jenjengi, GKST Gloria Jakarta. Majelis bertugas dalam ibadah hari ini. Kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB. Pelayan Firman Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah pemuda Gloria via Zoom. Ibadah pemuda Gloria secara onsite akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 11.15 WIB usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman liturgos akan diatur oleh pengurus pemuda. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI nomor rekening 0348011388 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 20 September sampai dengan 26 September 2021. Ulang tahun kelahiran 20 September Bapak Onja Tobondo, Imelda Esil Septiani Rusubada. 21 September Serlian Ento. 25 September anak Axel Christoph Immanuel Tumanggor. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Perjamuan kudus sedunia sesuai surat yang diedarkan oleh Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tentang Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPII yang dilaksanakan pada setiap minggu pertama bulan Oktober. Maka Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta akan melayangkan perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 8.00 WIB. Pelayan Firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Peneguhan CD khusus jika Tuhan berkenan dan setelah mengikuti katekisasi khusus Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta akan melayangkan peneguhan CD bagi saudara-saudari Tirta Claudia Elvira Toroliu, Beni Gideon, Franklin Anggiat. Peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB, tempat Kapel Cikini. Pelayan Pendeta Pinehas Jenjengi, mohon dukungan doa jemaat. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari Minggu ini. Mari kita meneruskan seluruh kehidupan kita, rencana kita dalam kerangka kasih kita kepada Tuhan yang tiada pernah berhenti untuk menyatakan berkat dan kemurahannya. Mari kita menyanyikan lagu NKB 184, Engkau Milikku Abadi, dan juga dalam bahasa Poso Surampungayu 148, Komi Mo Pue Yunuku. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.